inna ma'al usri yusra, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Oke, beserta itu berarti di dalam kesulitan itulah solusinya. Bagaimana orang mencari solusi di tengah-tengah kesulitan itu? Berarti kedah menep mengamati dengan baik apa atau yang terjadi di depan saya atau yang saya alami. Saya cari solusinya. Niku nek tetep nesu-nesu napa saged mencari solusi? Mboten. Nah, maka harus menep niku napa? Menyabarkan diri. Menyabarkan diri itulah jenenge. Nggih, wasta'inu bisabr. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ila jami'i masyayikhina fid din al-ahya'i minhum man amwat wa walidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bapak-bapak yang saya hormati, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan pengajian kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan manfaat dan barokah ilmu yang kita pelajari. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini kita sampai pada ayat yang ke-45 dan insyaallah nanti 46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salat. Wasta'inu dan mohonlah pertolongan. Utlubu niki tafsirin nggih. Utlubu carilah al-ma'unata pertolongan ala umurikum dari perkara-perkara yang menimpa kalian semuanya. Cara meminta pertolongannya bisobri dengan cara bersabar. Apa bersabar itu? Sabar itu adalah al-habasu lin nafsi ala matakrohu. Al-habasu lin nafsi ala matakrohu. Al-habasu itu menahan lin nafsi pada jiwa ala matakrohu, menahan jiwa ala matakrohu terhadap sesuatu apapun yang kalian tidak senangi. Itu sabar. Nah, para bapak-bapak yang saya hormati, para ulama niku mencoba memahami Al-Quran dan hadis, akhirnya membagi sabar itu ada 3. Yang pertama itu sabar menghadapi musibah. Yang kedua itu sabar untuk selalu taat kepada Allah. Dan yang ketiga itu sabar tidak tidak melakukan maksiat. Saya ulang, yang pertama sabar menghadapi musibah, sabar
dalam ketaatan, dan yang ketiga sabar menahan tidak berbuat maksiat. Sabar terhadap musibah niku nggih, umpami sakit, umpami kehilangan duit dan yang lain-lain. Kalau di dalam Al-Qur'an Allah itu akan menguji manusia dengan naksim minal amwali wal anfusi was samarat, berkurangnya harta, jiwa itu berarti ada kematian saudara-saudaranya atau siapapun, was samarat maupun panen, berkurangnya panen buah-buahan. Yang pertama, sabar berkurangnya harta dengan berbagai macam cara, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak pernah sedikit pun menganiaya hamba-hambanya, siapapun sebetulnya, bahkan orang-orang yang namanya tidak mukmin, tidak muslim itu pun tidak pernah dizalimi oleh Allah. Dizalimi ini maksudnya kalau berbuat jahat ya diadili, tidak melebihi kejahatannya. Orang-orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada dua kemungkinan. Yang pertama itu adalah untuk meningkatkan derajatnya, atau yang kedua untuk membuktikan keimanannya. Yang satu meningkatkan derajat, yang satu itu terbukti imannya atau tidak. Nah, kalau sabar menghadapi musibah oleh Allah pasti akan dinaikkan derajatnya. Bahkan Rasulullah bersabda, kalau orang tertusuk duri saja itu sudah mengurangi dosanya, apalagi yang sampai musibahnya itu besar, itu pasti mengurangi dosa. Lalu sabar dalam ketaatan. Sabar dalam ketaatan itu seperti apa? Ya kalau subuh kadang-kadang kan musim bediding itu adem banget, apalagi kok terus bar mimpi basah. Tapi nek pun tua-tua enten sing mimpi basah. Itu kan sabar untuk berbuat taat. Artinya mosok subuhan orang nganggo adus gitu kan. Atau kita sabar dalam menjalankan puasa. Puasa ini kan penuh kesabaran. Ketaatan kepada Allah juga memerlukan kesabaran. Ketaatan yang ketiga itu tidak berbuat maksiat. Kalau orang-orang yang lingkungannya niku di sekitar masjid saja niku kadang-kadang nggih mboten pernah melihat tawaran-tawaran kemaksiatan, paling nggak ngene TV. Tetapi kan orang-orang yang nuwun sewu mungkin pekerjaannya itu di luaran sana niku untuk mempertahankan keimanannya, mempertahankan agar selalu taat, mempertahankan tidak terjebak maksiat itu ya kadang-kadang sulit. Maka kalau ada orang kok masih sholat di atas kapal pesiar itu kan luar biasa, gitu. Karena kapal pesiar itu biasanya loh, sing kula delok teng TV tapi kula belum pernah naik kapal pesiar. Niku nggih macam-macam, niku kan mulai kayak napa-napa halal to niku. Kok sampai masih sholat dan mempertahankan keimanannya itu luar biasa. Kalau nuwun sewu, kalau ada kucing, kalau tidak ada makanan itu kan biasa. Tapi kalau ada kucing di depannya ada ikan asin, halangnya mesti diparangi. Niku kucing. Tapi kalau manusia yang sabar, itu iwa asin colongan, kan nggak dimakan. Karena ketaatannya kepada Allah. Nah, ini sabar untuk tidak terjebak atau melakukan maksiat. Apa hubungannya meminta tolong kepada Allah dengan sabar model-model itu tadi? Ya, karena sabar itu pasti berhubungan dengan hal-hal itu, tiga jenis kesabaran itu pasti berhubungan dengan ditatoni orang, itu ditempelin orang, umpamanya kita sabar. Kalau kita membalasnya, niku kan adil loh. Tapi biasanya balas itu kebablasan tuh, sering-sering.
Pada satu saat sahabat Abu Bakar radhiyallahu an itu pernah duduk bersama Rasulullah. Lalu datanglah orang niku memaki-maki sahabat Abu Bakar. Rasulullah, sahabat Abu Bakar dimaki-maki niku diam. Rasulullah juga diam. Begitu maki-makinya itu panjang, sahabat Abu Bakar mboten kuat. Terus bales, Rasulullah berdiri dan pergi. Wah, Rasulullah, sahabat Abu Bakar mengetahui hal tersebut niku nggih, wah kok Rasulullah pindah, wis tidak menghiraukan lagi orang yang memaki-makinya, malah mengejar Rasulullah. Enten napa ya Rasul, kok jenengan pergi? Dan seakan-akan perginya niku tanpa pamitan. Rasulullah jawab, saat kamu dimaki-maki dan diam, itu saya melihat banyak anugerah Allah yang turun kepadamu. Tapi saat engkau membalasnya, maka yang mendekat itu setan-setan. Maka saya pergi. Tasih enten orang yang dimaki-maki. Beda loh Pak, orang-orang dimaki-maki yang tidak berani dengan orang sabar itu lain. Kalau yang sabar itu adalah orang yang mampu membalasnya tapi tidak melakukan, itu sabar. Bahwa saya maki-maki orang berpangkat jenderal lagi, kita takut banget gitu kan. Nah, itu bukan sabar, berarti takut. Itu berbeda. Nah, sing cetha ngeten. Contoh yang paling cetha itu nyabari anak. Dan itu anak. Kita kan nggak punya rasa takut ke anak. Betul nggih? Ya, anak yang kecil kira kan anak yang besar. Anak yang kecil itu kan kalau ya itu sabar, bentuk sabar itu seperti itu, bukan takut. Di antaranya seperti itu. Nah, jenis-jenis kesabaran itu akan mampu memberikan solusi atau jalan keluar kepada kita. Contoh yang lain di dalam ayat Al-Quran yang surat Al-Insyirah itu, inna ma'al usri yusra. Tapi diulangi lagi, inna ma'al usri yusra. Bahwa inna ma'al usri, sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Niku kata-katanya inna ma'al usri yusra itu beserta loh Pak. Bukan sesudah kesulitan ada kemudahan. Biasanya ngoten toh terjemahannya. Padahal niku ayat Al-Qur'annya niku unine inna ma'al usri yusra, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Oke. Beserta itu berarti di dalam kesulitan itulah solusinya. Nah, bagaimana orang mencari solusi di tengah-tengah kesulitan itu? Berarti kedah menep mengamati dengan baik apa atau yang terjadi di depan saya atau yang saya alami. Saya cari solusinya. Niku nek tetep nesu-nesu napa saged mencari solusi? Mboten. Nah, maka harus menep niku napa? Menyabarkan diri. Menyabarkan diri itulah jenenge. Nggih, wasta'inu bisabri. Wasolati dan minta tolonglah kalian bisobri dengan sabar dan sholat. Ya, sholat niki kok disendirikan, niki penjelasannya ngeten, disendirikan kok disebut sendiri. Padahal sabar niku kan sudah sabar alal maksiat, sabar alal taat, sabar alal musibah. Ya. Kok niki kok disebut lagi secara khusus? Pembahasannya afrodaha bil dzikri ta'dhiman li sya'niha. Salat itu disebut sendiri di dalam ayat ini ta'dhiman untuk mengagungkan li sya'niha kepada salat itu. Li sya'niha niku salat dan segala yang meliputinya. Salat dan yang segala yang meliputinya niku nggih karena keutamaan sholat, karena terkumpulnya segala ibadah di sholat. Sholat itu kan mulai zikir, baca Al-Quran, tasbih, hamdalah, sholawat,
salam, terus apa lagi? Segala ibadah itu kan ada di dalam sholat. Nah, oleh karenanya disebut sendiri itu karena ta'ziman, mengagungkan untuk sholat itu atau mengistimewakan sholat. Wafil hadisi, mengapa kok minta tolong dengan sabar dan sholat? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bapak-bapak, kalau mengalami satu perkara itu yang dilakukan adalah kemudian sholat. Rasulullah pada waktu mau perang, malamnya itu sholatnya niku panjang sekali. Niku banyak riwayat hadis yang menyebutkan kalau menghadapi hal-hal seperti itu Rasulullah terus sholat malam. Nah, itu harus menjadi bagian dari diri kita, Pak. Jadi nek nggak ada masalah niku sholat nopo nggih niate sholat hajat ngoten mawon. Sholat hajat 2 rakaat lillahi taala. Kapan waktunya? Ini pas enten perkara. Apa sholat hajat niku pagi, siang, kantuk? Niku nggih boleh. Boleh. Hanya begini. Biasanya nek pagi ini ku disebut sholat duha kan. Nek malam disebut sholat tahajud. Nggih. Lalu niki enten hadisnya disebutkan di sini. Wa fil hadisi, dan dalam sebuah hadis, kana sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun badaro ila sholat. Rasulullah niku bapak-bapak sallallahu alaihi wasallam kalau tertimpa suatu perkara yang menyusahkan bukan susahnya seperti kita gitu. Kalau ada perkara yang menimpa beliau badaro, maka Rasulullah cepat-cepat atau bersegera ila sholat untuk mengerjakan sholat. Pada satu saat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Abu Hurairah itu sahabat yang tinggal di masjid. Saya belum pernah mendapatkan keterangan tinggalnya niku di dalam masjid atau di serambi masjid atau di serambi masjid ada kamarnya, niku belum pernah saya membaca keterangannya seperti itu. Tapi yang wajar itu adalah kalau sahabat Abu Hurairah itu punya satu tempat khusus di Masjid Nabawi yang sekarang itu sahabat Abu Hurairah itu tidur di situ. Kok tidur di situ nggak punya istri? Ceritanya bukan nggak ada istri. Sahabat Abu Hurairah itu satu saat niku tengkurap sambil menahan sakit, lalu Rasulullah niku kebetulan mirsani. Karena masjid sama rumah Rasulullah kan gandeng ya. Masjid Nabawi ini kan gandeng deh, temboknya setunggal. Yang sisi berikutnya. Jadi pengimaman yang sebelah sana, niku soft pertama itu ada jalan ke luar ke kamar Rasulullah kan. Nah, sakniki sekarang ini antara rumah Rasulullah dengan pengimaman ditarik garis lurus, nih kotak jadinya. Berarti sisi sebelah sini itu disebut raudhah. Rasulullah dawuh siapa yang sholat di area raudhah itu berarti seperti ngincipi surga. Namanya raudhah. Nggih. Saya niki tahadus bin nikmah nih. Saya pada waktu haji itu, karena haji saya itu kan haji gratisan. Ini gratisan disebut tamu kerajaan Arab Saudi ngoten. Nah, saya itu setelah menjalankan haji di Mekah itu ke Madinah duluan daripada banyak rombongan. Duluannya niku mung sekitar 12 jam. Saya duluan 12 jam daripada rombongan-rombongan itu. Ini rombongan khusus. Nah, sampai sana itu Bapak,
saya itu ke Masjid Nabawi itu nggih jelujur mawon, jelujur. Sampai nggak tahu kalau itu raudhah. Tahu-tahu itu besoknya. Karena kayak nggak ada sekatnya pada waktu saya datang. Begitu besok niku sudah disekat. Karena rombongan yang banyak itu datang, niku sudah disekat, pintu masuknya juga khusus. Loh, kemarin kok enak sekali gitu. Sehingga saya sholat sampai lama niku, bahkan ingat saya niku habis asar sedikit waktu habis asar ngoten. Nah, sampai isya ingat saya niku gitu. Niku mboten ngertos nek niku raudhah. Ya karena niku mau duluan mboten enten sekate, kayak enggak istimewa sama sekali padahal nggih di sampingnya makamnya Rasulullah. Baru terasa itu, loh kok sekarang di sekat. Sekatnya niku nggak bisa diterobos. Kalau dipanjat bisa, tapi pasti digebuk oleh askar itu. Terus Abu Hurairah niku pernah sakit. Kita kembali ke tadi, pernah sakit lalu tengkurap, dan di dalam tengkurapnya niku Rasulullah melihat lalu kemudian, kenapa sakit perut ya Rasul? Ya udah, berdiri dan sholatlah. Di sakit perut itu karena sholat itu adalah obat. Biasanya jarang sekali nih orang mengatakan seperti itu nih. Tapi ini enten hadis ini, dan kalau ingin ngecek hadis itu ada di tafsir Ibnu Katsir. Sesungguhnya sholat itu obat. Jadi cobi mawon. Mungkin ampun nyalahaken. Lah kok ora sembuh wong sholat kae sing kena itu. Berarti dheweke salate kurang pas ngoten, mosok nyalake salate. Sami seperti ngeten iki. Al-Qur'an niku kan berisi aturan-aturan. Lalu yang memakai aturan itu umat muslim. Terus didelok umat muslim. Loh, umat muslim kok nyolong? Oh, berarti nyolong oleh. Lha iku dudu aturane. Sing salah niku nggih oknum. Ngaten nek bahasa sakniki oknum umat muslim. Karena Al-Qur'annya memperbolehkan mencuri. Maka seringkali kalau kita itu ingin melihat kebenaran Islam itu bukan dari umat muslimnya, tapi dari Al-Qur'an, ajaran-ajarannya. Karena ada, Pak, saya menemukan sendiri orang yang melihat seorang yang dianggap tokoh dan melakukan kesalahan, itu kemudian mengakibatkan dia sholat-sholatan sampai ngoten. Sing sholat aja kaya ngono. Niku kan kesimpulan yang salah. Niku cara berpikir yang sesat. Niku bukan berpikir yang keliru tapi sesat. Nek keliru niku kan salah. Nek iki sesat niku. Salah kali sesat niku kan derajatnya tinggi sesat. Wakila niki masih menjelaskan as-shalah. Al-khitabu adapun yang diberi firman oleh Allah ayat ini adalah lil Yahudi, untuk orang Yahudi. Diucapkan ngoten. Tapi mayoritas ulama ayat ini adalah untuk umat muslim. Kok ada pendapat seperti ini? Karena kemarin kita kan bahas tentang Yahudi niku. Gitu. Nah, nanti 47 niku bahas Yahudi lagi. Kok ada di tengah-tengah ini apa? Ini firmannya untuk orang Yahudi atau untuk orang muslim? Orang mukmin, Rasulullah dan para sahabatnya pada waktu itu. Niki kalau mayoritas ulama ini untuk Rasulullah dan para sahabatnya. Kok nang tengah-tengah? Nah, ini adalah sebuah perintah di tengah kisah. Kayak ya saya seperti tadi loh Pak, cerita terus menggok menggok kata niku. Nah ini kisahnya kemarin itu tentang Yahudi, ini menggok ayat
dua ayat ini adalah perintah kepada Rasulullah dan para sahabatnya. Kita ini kan sering guyonan ngobrol kok menggok orang riting kan gitu. Jadi pokok bahasan belum selesai belok. Lah para ulama niku mikirnya sampai ngoten niku, sampai ini sebetulnya kemana sih arahnya. Nah, kalau yang berpendapat bahwa firman ini untuk kaum Yahudi, lima akohum anil iman, karena para Yahudi itu, kaum Yahudi menghalangi anil iman, menghalangi dari keimanan. Yang menghalangi mereka itu syarrohu adalah rakus wa hubbur riyasah, rakus kepada dunia, wa hubbur riyasah, dan senang menjadi pemimpin. Umiru, oleh karenanya kaum Yahudi itu diperintah bisobri, untuk berlaku sabar, sabar untuk tidak rakus dan sabar untuk tidak memperebutkan kekuasaan. Tapi memang kalau mengapa kok mayoritas ulama itu berpendapat bahwa firman ini bukan untuk orang, konteksnya bukan untuk orang Yahudi saat itu, karena mosok orang Yahudi diminta sholat gitu, nggak pas. Makanya ini pasnya adalah sebuah perintah di tengah kisah. Karena yang kemarin bahas Yahudi, nanti 45, 46, 47 niku bahas Yahudi malih. Oke. Lalu kemudian bisobri, dengan kesabaran. Yang dinamakan sabar ini menurut ulama yang lain, sabar itu wahwa, dan yang namanya sabar itu adalah as-shaum. Sabar itu adalah puasa, karena nilai-nilai kesabaran itu terkumpul di puasa. Rasulullah dawuh as-shaumu nisfus sabri. Jadi Rasulullah niku dawuh ngoten niku, puasa itu separuh dari rasa sabar. Wonten malih ngoten niki. Ini tentang separuh nggih. Wudu yang baik itu adalah separuh iman. Lalu ada lagi orang menikah itu adalah separuh iman juga, separuh iman. Nah, Bapak, kok enten separuh niku ngoten? Begitu bagaimana? Seperti tadi, wudu itu adalah separuh dari keimanan. Karena orang yang sudah berangkat wudu itu sudah berarti punya iman. Nek pun melangkah niku berarti arep ngelakoni wujud dari keimanannya. Jadi intinya niku pada penyaksian aku iman, lalu aku krono iman aku wudu. Nah, bergerak untuk wudu itu adalah separuh keimanan ibaratnya. Nah, separuh kesabaran, puasa itu adalah separuh kesabaran, karena sabar tidak memakan makanan walaupun halal, karena itu adalah masa puasa. Di anahu, karena puasa itu yukasiru asyahwata, memecahkan syahwat. Jadi puasa itu memecahkan syahwat. Niki ilustrasi yang bagus memecahkan syahwat nih, Pak. Syahwat niku nek kempel mantep, maka cara mengendalikannya susah. Tapi cara untuk mengendalikan syahwat itu adalah dengan cara dipecah. Dipecah niku napa? Ben dadi cilik-cilik, kekuatannya tidak utuh lagi. Salah satunya itu adalah dengan lapar. Nuwun sewu, apa orang kalau lagi nafsu besar, tapi kalau lapar napa sakit kelakon? Susah toh, Pak. Nah, ini mboten enggak ada tenaga. Orang mau marah, nek lagi ngelih, ya susah. Mboten saged melampiaskan kemarahannya. Washolati li anhatu risul khusu'ah. Kalau mengapa sholat itu juga bisa digunakan sebagai cara untuk
meminta pertolongan menghadapi perkara-perkara, karena sholat itu mewariskan atau memunculkan kekhusyuan, watang via al-kibaro, dan menghilangkan keakuan, kesombongan. Sholat itu menghilangkan keakuan atau ego atau kesombongan. Niku nek sholate khusyuk. Karena saat kita itu meletakkan dahi, berarti kita itu menundukkan diri kita kepada Allah. Itu kan sak pol-pole to. Orang niku nek nuwun sewu mencela orang lain yang kurang pas. Niku kan sampai nek bahasa Jawa niku nuwun sewu nggih elek rai dan ngoten. Karena napa wajah itu mewakili keseluruhan diri. Nah, saat wajah ini ditundukkan sujud, itu berarti adalah betul-betul tunduk sepenuhnya kepada Allah. Maka kalau orang tunduk kepada Allah, pasti keakuan atau kesombongannya itu hilang atau kecil. Nah, maka kalau dari pengertian ini, kalau ada orang ibadahnya kok banyak, tapi semakin sombong, berarti kan mboten match, mboten matching, mboten pas ngoten. Wong orang itu kalau banyak sholat pasti akan merasa dirinya semakin tunduk kepada Allah. Nah, ketundukan kepada Allah itu pasti akan juga berefek kepada adab sopan santun orang itu terhadap orang lain. Nah, maka istilah Jawa nopo Indonesia ini, semakin padi itu berisi semakin mendunduk, itu kan bener nih. Nek basa Jawa niku jalma tan, artine lengkape napa niku? Kula nggih mun kira-kira ini. Jalma itu napa lho? Jalma menungso. Jalma niku menungso. Oh nggih. Jalma Tan kena kira. Menungso itu tidak bisa dikira-kira. Kangelan ngira menungso niku. Paling sing yang bisa dikira ganteng. Ganteng. Karena memang manusia itu sangat dalam. Sangat dalam dan variasi. Ada orang yang sama-sama sholat mawon, nek kita tanyakan, apa orang sama-sama sholatnya di shop pertama, apa yang nggak bisa kita perkirakan kan, Gusti padha ora. Itu kan penanggal toh. Penanggal. Kadang berdiri Gusti. Nah niku napa Bapak? Jalma tan kena kira. Wa innaha ay sholah, dan sesungguhnya sholat itu lakabiratun. Sholat itu sungguh berat, sakilatun berat, illa alal khasyiin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Khusyuk itu as-sakinina ila ta'at, yaitu orang-orang yang tenang di dalam ketaatan. Alladzina yadhunnuna, orang-orang yang khusyuk itu adalah orang-orang yang yakin. Yadhunnuna niku orang-orang yang yakin, yuqinuna yakin, annahum mereka itu mulaku bakal ketemu. Orang-orang yang akan ketemu Rabbihim, mulaku Rabbihim, bertemu Tuhan mereka, bil ba'si, di masa kebangkitan nanti. Wa annahum, dan mereka itu orang-orang yang khusyuk. Wa annahum, mereka itu meyakini sesungguhnya mereka ilaihi, kepada Allah, rojiun, akan kembali fil akhirati, di akhirat nanti. Fayujazihim, maka di akhirat nanti Allah akan memberikan balasan-balasan, baik balasan yang pahala baik maupun yang hukuman. Ini Bapak-bapak, itu yang kita pelajari malam hari ini, kita ngaji bersama-sama. Kalau real prakteknya, monggo kalau ada masalah itu
tidak hanya dipikirkan, tidak hanya dipenggali dengan rasa kita, tapi sekaligus kita juga melaksanakan sholat. Sholat 2 rakaat, 2 rakaat seperti biasa, sholat ba'da maghrib 2 rakaat ini seperti itu. Cuma niatnya adalah niat hajat. Niate pripun? Nggih mboten diunekaken mboten napa-napa. Nek diunekaken usolli sunnatal hajati rak'ataini sunnatal lillahi ta'ala. Allahu akbar. Habis takbir baca doa iftitah. Doa iftitah itu nek Allahu akbar kabira atau Allahumma ba'id baini ila akhirih. Nah, habis itu baca Fatihah, setelah amin baca surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Lalu kemudian rakaat kedua setelah baca surat Al-Fatihah baca surat Al-Ikhlas sekali mawon. Salam, habis salam nggih konsentrasi sambil zikir, nyuwun pitedah, nyuwun pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu versi yang paling sederhana. Versi yang sholat hajat rumit niku nggih enten. Sholat hajat rumit kula nggih pernah nglakoni. Kalau pas sholat hajatnya 4 rakaat. Rakaat pertama setelah membaca surat Al-Fatihah membaca surat Al-Ikhlas 40 kali. Lalu nanti rakaat kedua membaca surat Al-Ikhlasnya 30 kali. Rakaat ketiga 20 kali. Lalu rakaat yang keempat membaca Fatihahnya 10 kali. Enten ngoten barang. Iki kula pun pernah nglakoni. Terus kebukti mboten, Pak? Nah, niki. Buktinya niku kadang-kadang kaya ceritane Nabi Yusuf niku lho, Pak. Nabi Yusuf niku kan kesap dimasukkan ke sumur itu kan masih kecil. Mimpinya kan sebelum masuk sumur. Mimpi Nabi Yusuf kan mimpi matahari, bulan dan bintang itu. Nah, mimpinya diceritakan ke Nabi Yakub. Lalu kemudian saudara-saudaranya dengar dan kemudian karena iri akhirnya saudara-saudaranya memasukkan Nabi Yusuf ke sumur, bajunya dioles-olesi darah serigala gitu. Nah, terus dibawa pulang, bilang ke bapaknya Nabi Yakub bahwa dimakan serigala. Tapi antiknya bajunya yang diolesi darah ini mboten robek. Nah kan Nabi Yakub niku pun krasa, masa ono sih serigala apian. Serigala kok apian men. Nah niku itu kan membuktikan bahwa tidak ada kejahatan yang sempurna. Enten mawon. Nah, itu kan kemudian dimasukkan sumur masih kecil. Lalu baru mimpi itu terbukti setelah menjadi Perdana Menteri bagian ekonomi waktu itu. Nah, itu kan kaitannya kali apa sholat hajat saya itu hasil. Itu kadang-kadang luwangi, Pak. Tapi terus pun kedaden itu. Oh, ini dulu ini. Tapi nggih memperkirakan boten saged 100%. Kira-kira karena napa mau menungso niku kan niku sulit diperkirakan. Niku termasuk hal seperti itu. Variabel manusia yang mempengaruhi manusia niku mboten saged tunggal. Jenengan umpamane jenengan seneng itu yang mempengaruhi diri kita bisa senang itu cuma satu atau banyak. Pas seneng gitu, nek disebut seneng karena apa? Aku bar diparingi bapakku sangu akeh. Niku rasane seneng. Sepertinya kan yang mempengaruhi karena sangu banyak itu. Tetapi apa hanya itu?
Karena kalau hanya sangi itu yang mempengaruhi orang, tapi kalau ada orang yang punya duit atau dikasih duit orang kok mboten seneng, itu artinya banyak variabel yang mempengaruhi orang. Banyak. Kita sudah mengalaminya, mengalami pengalaman hidup. Bapak-bapak, cukup ngoten nggih, matur nuwun, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan manfaat dan barokah ilmu yang kita pelajari. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtani faratutu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsini ya rabbal alamin. Barakatul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.